Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam. Semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, melanjutkan pembelajaran kita untuk persiapan tes CPNS. Ya, untuk persiapan tes CPNS. Sekarang kita masuk ke salah satu model soal yang sering keluar yaitu berkenaan dengan pekerjaan. Baik yang sudah bergabung di grup kita ya, Kak Julia. Boleh tolong baca soalnya, Kak? Silahkan, Kak. Bisa? Saya aja ya. Si Ani dan si Budi, ya, si Ani dan si Budi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Ani untuk mencuci piring adalah 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh si Budi adalah 60 menit. Nah, pertanyaannya, jika si Ani dan si Budi bekerja bersama-sama dalam mencuci piring, maka waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk soal seperti ini itu banyak caranya ya. Itu banyak sekali caranya. Salah satu ya. Salah satunya dengan pendekatan memisalkan. Nah, mencari contoh konkret. Nah, mencari contoh konkret dari permasalahan ini. Contoh konkret. Itu cara pertama. Misalnya, ya, silahkan konkretkan masalahnya dengan membayangkan, mengilustrasikan bahwasanya jumlah piringnya, nah jumlah piringnya itu tepat KPK-nya, KPK, triknya ya, KPK dari 30 dan 60. Berapa KPK-nya? 60. Nah, 60 habis dibagi 30 dan 60 juga habis dibagi dirinya sendiri. Ambil 60, kita misalkan dengan cepat. Jumlah piringnya itu ada 60. Berarti secara alurnya ya, secara alurnya kalau si Ani bisa selesai dalam waktu 30 menit. Sehingga konsekuensinya dalam tiap menitnya, mudah kalau pilih KPK-nya, 1 menit itu bisa mencuci 2 piring. Ya, bisa cuci 2 piring. Sementara sahabatnya Budi, nah Budi, karena durasi waktunya 60 menit, nah pemilihan KPK-nya itu jadi penting. 60 menit berarti apa? 1 menit dia mampu menyelesaikan 1 piring. Artinya apa? Kalau digabung dalam 1 menit bersama, nah 1 menit bersama, mereka mampu menyelesaikan 2 tambah 1, 3 piring. Ya, 2 oleh Ani, 1 oleh Budi. Maka untuk menyelesaikan 60 piring, maka dibutuhkan waktu tiap piringnya 3 piring per menit ya. Maka dibagi 3, maka butuhnya 20 menit saja. Ada jawabannya A. Itu cara pertama. Jadi kalau cara pertama, langkah mudahnya untuk soal-soal seperti ini, mengerjakannya dengan mencari KPK. KPK dari 30 dan 60. 60. Atau angka lain ya, KPK 30 dari 60. Itu cara pertama. Nah, adapun cara kedua, nah cara kedua ini bisa dihafal karena gampang ya, cara kedua. Ada triknya untuk kayak gini, ada triknya, ada rumus cepatnya ya, ada rumus cepatnya. Jadi biasanya itu kan rumus Pak Manafnya. Nah, ada rumus Pak Manafnya. Gampang kok dihafal. Apa rumusnya? T gabungan rumusnya K bata kali bagi tambah. K bata.
30 kali 20 dibagi 30 tambah 20. Nah, itu Kabata. Ya. Sehingga hitungannya menjadi 3, oh maaf kok 20, 60 ya. 30 kali 60 dibagi 30 tambah 60. Itu Kabata. Maka hasilnya menjadi 30 kali 3 kali 20. Nah, dijabarkan sedikit. 60 itu jadi 3 kali 20. Boleh kan? Boleh. Dibagi 30 tambah 60, 90. 30 kali 3, 90. Sisanya 20. Dah selesai. Kabata. Ya, pakai Kabata. Bisa. Adapun cara ketiga, nah ada cara ketiga, silahkan sajalah apa saja cara yang terlintas dan mudah untuk adik-adik sekalian dikerjakan, boleh pakai KPK ya, boleh pakai trik yang namanya tadi ya, Kabata, atau juga boleh pakai logika. Nah ini cara ketiganya, boleh pakai logika, boleh pakai logika ya. Artinya apa? Semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat. Kalau si Ani saja, nah si Ani saja, sosok A saja, butuh waktu 30 menit, si Budi butuh waktu 60 menit sendirian, maka kalau si Ani plus Budi, waktunya bagaimana? Harus lebih kecil dari 60, lebih kecil daripada 30. Berarti dari kelima jawaban ini bisa yang langsung ada yang langsung dieliminasi. Nggak mungkin lah 30, nggak mungkin 45 ya. Nggak mungkin 60, nggak mungkin. Nah, adapun sisa jawabannya 20, 15, 20 menit dan 15 itu juga ada yang nggak mungkin. 15 nggak mungkin. 15 menit itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau untuk si Ani, dalam durasi waktu 15 menit, dia sudah menyelesaikan setengah dari pekerjaan. Bukankah 15 itu setengahnya 30? Iya, setengah pekerjaan selesai. Harusnya untuk selesai, setengah lagi itu dikerjakan oleh si Budi. Namun, 15 menit itu bukan setengahnya 60. 15 itu ya hanya seperempat dari pekerjaannya 60 menit. Maka setengah dan seperempat tidak jadi satu. Maka jawabannya 15 menit itu belum cukup. Kalau 30 lebih, 45 lebih, 60, 15 belum cukup. Maka jawabannya 20. Boleh demikian. Jadi gimana nanti kalau mengerjakan? Terserah adik-adik caranya. Terserah. Ya, terserah. Pilih yang paling mudah. Ya. Yang paling teringat, boleh dengan contoh konkretnya, hitung KPK-nya. Boleh dengan trik Pak Manafnya, Kabata. Boleh juga pakai logika. Ya, boleh pakai logika. Nah, misalnya contohnya, kebetulan untuk hal yang sama ini selain nomor 1, itu juga ada di nomor 6. Nah, saya pilihkan nomor 6 ya. Nomor 6 juga sama itu. Nomor 6 juga sama. Nah, ini sama. Baik, salah satu nih siapa yang mau baca soalnya silahkan. Silakan siapa aja boleh yang mau baca soalnya. Biar ada komunikasi dua arah. Silakan siapa yang mau? Boleh, silakan. Atau saya minta siapa ini ya yang mau baca soalnya? Hmm, Saya, Pak. boleh, silakan Kak, silakan. Baik. Pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Manap dalam waktu 30 hari. Sementara Pak Sahlan dapat menyelesaikannya dalam waktu 20 hari. Ya. Jika mereka bekerja bersama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah Oke. Ini kan tadi banyak cara tuh. Saya izin mute dulu ya. Udah enggak. Jadi kan banyak cara tuh. Misalnya boleh pakai cara tadi ya. Apa itu caranya? Cara pertama, misalnya pakai trik Pak Manaf misalnya.
Yang mana itu yang kabata ya? Berarti waktu gabungan dinyatakan sebagai hasil dari kali bagi tambah. Boleh. 30 kali 20 dibagi berapa? 30 tambah 20. Tinggal seni berhitung aja. Misalnya gini, 30 kali 20 boleh nggak diubah jadi 3 kali 200? Boleh nggak? Mohon komentarnya. Kalau 30 kali 20 dengan 3 kali 200 boleh? Boleh? Sama nggak? Sama nggak? Sama, Sama. Pak. Sama. Boleh ya. Ini tujuannya 30 tambah 20 berapa? 30 tambah 20, 50. 50. Kenapa dibuat begini? Supaya enak. 200 bagi, lebih 0 ya. 200 bagi 50? 200 4. bagi 50, 4. Tinggal dikali. 3 kali 4? 12, Pak. 12. Selesai dalam waktu 12 hari. Boleh. Bisa begitu. Ya. Nah, cara kedua. Ini ngerti nggak caranya nih? Kalau nggak ngerti, saya ulang. Ngerti nggak caranya? Belum, Pak. Belum ya. Baik ya. Triknya namanya Kak, untuk mencari waktu gabungan namanya kabata. Kali bagi tambah. Waktu gabungan dinyatakan sebagai kali bagi tambah. Waktu pertama 30 hari, waktu kedua 20 dikali dibagi 30 tambah 20. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Kayak gini kabatanya bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, dihitung aja, tapi jangan dikali serius ya, santai aja. 30 kali 20 dibagi berapa tuh 30 tambah 20? 30 tambah 20 berapa? 5? 50. Nolnya 1 dicoret. Nah, coret di sini nolnya. Nol nih dicoret. Kebetulan 20 bagi 5 kan bisa. Berapa 20 bagi 5? 20 bagi 5, 4. 4. Maka tinggal 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. 12. Jadi jawabannya 12 hari. Bisa? Bisa ya? Oke. Atau misalnya kayak mana? Misalnya kami lupa rumus ya. Lupa rumus kabata. Boleh. Jadi ada trik yang kedua, ya, trik yang kedua. Nah, trik yang kedua, tolong diingat-ingat, ingat ya. Yang namanya tegap. Tegap. Apa nih? Waktu gabungan ya. T itu time, waktu gabungan, disingkat dengan tegap. Itu nilainya di antara, ini yang mudah juga ini ya. Yang mudah ya. Di antara setengah T1 dan setengah T2 kayak gitu. Ini trik yang kedua juga boleh pakai lah ya. Atau menjadi cara keempat untuk soal ini. Waktu gabungan itu harus di antara setengah waktu pertama dan setengah waktu kedua. Ini setengah waktu pertama ini. 20 bagi 2 berapa? 20 bagi 2. 20 bagi 2 berapa? 10. 10. Waktu gabungan itu harus lebih dari 10, tetapi harus kurang dari waktu kedua yang besar, 30 bagi 2. Berapa 30 bagi 2? 15. Maka waktu gabungan itu lebih dari 10, tapi kecil dari 15. Lebih dari 10, tapi kecil dari 15, maka nggak boleh 10, nggak boleh 15, nggak boleh 25, nggak boleh 50.
12. Boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Mudah yang mana? Mudah yang mana? Mudah cara 1, cara 2, terserah. Mudah mana? Mudah yang kedua. Nah, mudah yang kedua. Oke, kembali ke nomor 1 tadi ya. Jangan sampai hilang konsep. Nah, ini. Waktu gabungan juga boleh kayak tadi juga. Ya, kayak trik keempat tadi ya. Ya, banyak cara jawab soal itu ya. Waktu gabungan itu, Kak, Bang, lebih kecil daripada waktu yang besar bagi 2. Yang besar 60. Bagi 2, berapa? 60 bagi 2 berapa? 30. 30. Kok nggak nampak di layar ya? Nggak nampak. Oke, saya turunin ya. Di sinilah, ya di sini ya. Waktu gabungan itu lebih kecil daripada yang besar. 60 bagi 2 berapa? 3? 30. 30. Tapi dia lebih besar daripada yang kecil bagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15. 15. Maka harus lebih dari 15, tapi kecil dari 30. Contohnya apa? 20. Makanya jawabannya 20. Boleh juga kayak gitu, boleh. Kok nggak nampak di layar ya? Tulisan saya nggak nampak di layar ya? Enggak, Pak. Enggak berubah. Iya, ini sepertinya ada masalah sedikit ya. Coba dites saja ya. Dites saja. Waktu. Oke. Tes, tes. Oh, masuk ya. Bentar nih. Kok jadi gini? Mana? Bentar, ini kok jadi begini ya? Oh, bismillah. Oke, saya lanjut ya. Maaf nih tadi ada masalah sedikit. Kalau di tutup aja. Bentar. Baik ya, jadi saya ulang. Maaf tadi ada sedikit permasalahan ya. Nah, ini sudah bisa ya. Ulang lagi. Untuk kasus ini ya, T gabungan harus lebih besar daripada T1 yang dibagi 2, yang kecil, tapi lebih kecil daripada T2 yang dibagi 2. 30 dengan 60 lebih kecil 30. 30 bagi 2 berapa? 15. 15. 60 bagi 2, 30. Maka nilainya harus lebih dari 15, tapi kurang dari 30. Makanya tadi jawabannya 20. Nah, 20 gitu. Paham? Bisa? Insya Allah, Pak. Bisa, insya Allah ya. Bisa. Baik ya.
Atau ini baik saya bahas sedikit lagi ya yang untuk nomor 6 ini. Tapi ini sudah paham ya, sudah paham ya, nggak usah dibahas lagi pun boleh ya. Bisa ya? Bisa. Oke ya. Kalau pakai cara lain juga boleh, tapi sudah cukup lah. Nah, berikutnya untuk soal-soal setipe ini, Kak ya. Setipe ini ya, pekerjaan selesai. Suatu proyek pembangunan dapat diselesaikan selama 12 pekan oleh 15 pekerja. Jika pekerja proyek tersebut ditambah 5 orang, maka berapa pekan proyek tersebut akan selesai. Nah, logikanya, nah ini jangan sampai hilang konsep ya, cara satu, tetap ada logikanya. Apa logikanya? Semakin banyak orangnya, maka waktunya akan semakin singkat. Hal ini yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Si Ani sendiri, si Budi sendiri, maka waktu gabungannya akan lebih cepat. Artinya semakin banyak orang yang bekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat selesai. Nah, maka di sini jadi gampang ya. Temanya pakai sama dengan, pakai sama dengan 12 pekan kalau yang bekerja 15 orang. Ya, 15 orang. Nah, sekarang sekarang orangnya bertambah. Ya, orangnya bertambah. Orangnya bertambah. Berapa 15 tambah 50? 5? 15 tambah 20. 5 berapa? 20. 20. Berarti kalau orangnya jadi 20, maka waktunya akan semakin singkat. Maka jawabannya lebih dari 15 atau kurang dari 15? Kurang dari 15. Maaf kok, 15 saya tulis kurang lebih dari 12 minggu atau kurang dari 12 minggu? Kurang dari 12. Kurang dari 12, Nah, Pak. berarti 9. jawabannya nggak boleh 12. Kalau 12 saja nggak boleh karena ini tetap nggak boleh, apalagi 14, 15, 16. Sudah jawabannya 9. Udah selesai. Atau misalnya mau dibuktikan nih ya, 12 kali 15 sama dengan titik-titik kali berapa tadi? 15 tambah 5? 20. 20. 20 boleh nggak diubah jadi 5 kali 4? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tujuannya 15 bagi 5? 3. 3. 3. 12 bagi 4? 3. 3. 3 kali 3? 9. 9. Maka nilainya 9 min. Boleh juga. Boleh, boleh. Itu temanya. Jadi tema untuk pekerjaan ini, ide utamanya semakin banyak orang yang bekerja, maka waktu pekerjaan itu akan semakin cepat selesai. Sebaliknya, semakin sedikit orang yang bekerja, maka pekerjaan itu akan butuh waktu tambahan lebih lama dari yang direncanakan. Itu poin pentingnya. Logis? Logis ya? Logis. Kalau logis kita bandingkan ini. Ya, idenya sudah dapat, Sekarang lihat soalnya. Soalnya misalnya nomor 3. Ya, nomor 3. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari. Kalau pekerjaan itu dilakukan oleh 25 orang. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan terpaksa dihentikan selama 8 hari. Karena ada suatu hal. Baik, sekarang kuncinya. Pekerjaan dihentikan itu artinya ada orang kerja nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Ya, ada. nggak ada. Maka triknya, ini ada triknya nih. Cukup pakai trik ini aja ya. Kalau mau hemat waktu ya. Ada triknya. Triknya apa? Yang harus dicari penggantinya ya. Hari libur, banyaknya hari libur dikali jumlah pekerja seharusnya, banyaknya hari libur dikali jumlah pekerja yang harus bekerja seharusnya,
harus sama dengan nah, sisa hari pekerjaan kali dengan jumlah pekerja jumlah pekerjanya, jumlah pekerja. Kalau ini 1 ya, ini jumlah pekerja 2. Contoh soal ini. Bukankah hari liburnya ada 8 hari? Betul? Hari liburnya 8 hari. 8 hari liburnya. Seharusnya di 8 hari ini bekerja berapa orang? 25. 25, Pak. 25 orang. Nah, ini harus diganti pada hari sisa. Total rencana 30 hari, sudah berjalan 20 hari, plus hari libur 8. 20 tambah 8 berapa? 28. Masih 2 hari lagi menuju 30 kan? Iya. Ya, Iya, Pak. masih 2 hari lagi. Maka hari sisanya 2. Hari sisanya 2 dikali banyak pekerja yang harus bekerja di 2 hari itu. Nah, cara hitungnya gampang. Harinya dicoret 8 bagi 2. Berapa 8 bagi 2? 4. 4 kali 25. Berapa 4 kali 25? 100. Maka orang yang bekerja itu harus 100 orang dalam 2 hari itu. Gitu caranya. Jadi triknya kita hanya fokus saja pada ya hari libur, hari yang nggak ada orang kerja itu hari libur. Kemudian dikalikan jumlah pekerja yang harusnya bekerja pada hari itu. Itu harus sama dengan sisa hari. Kalau tadi hari totalnya 30, 20 hari normal, 8 hari libur, sisanya 20 tambah 8, 28, 30, 2 hari lagi. Dikali banyaknya pekerja yang harus bekerja di sisa 2 hari tadi. Ada pertanyaan? Saya ulang ya triknya. Jumlah hari libur dikali banyak pekerja yang seharusnya itu harus sama dengan sisa hari dikali pekerja pada sisa hari. Gitu dia caranya. Nggak perlu buat persamaan panjang-panjang. Fokus pada hari yang bermasalah saja. Hari yang libur, yang nggak ada orang kerja. Fokus di situ saja. Nah, yang 4 kali 25 itu apa tuh Ustaz? Gimana tuh? kan Bang, hari liburnya 8 kan Bang? Sisa harinya kan 2. 2 ya. Abang bagi Bang, 8 bagi 2 berapa Bang? Oh iya Ustaz. Berapa Bang? 4. Berarti 84 ya. Nah, Baru 4 kali sisa orangnya ya. kali 25, 100 Bang. Itu hanya Oh trik iya hitung aja supaya cepat. Ya. Bisa ya? Oke, kalau bisa latihan dengan soal semisal latihan. Ya, ada soalnya yang semisal juga. Itu aja soalnya. Nih, Bang coba baca Bang. Abang yang tadi baca Bang, silakan Bang. Yang Nomor 7 Bang. sebuah proyek Ya, nomor 7 ya. ya, Sebuah proyek yang ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari ya, dapat diselesaikan oleh 27 pekerja. ya Bang. Setelah 20 hari proyek berjalan, proyek dihentikan karena ada masalah administrasi. Oh Bang, ini ada masalah sedikit Agar Bang. Harinya nggak ya, tahu kita ya. Nggak ada ganti-ganti Bang. Maaf Bang. Ini cacat soalnya Bang. Ya cacat. Yang bawahnya Bang. Maaf. Ulang Bang, maaf Bang. Silakan Bang. ya, proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai dalam waktu 50 hari Ya, apabila dikerjakan oleh 40 orang pekerja. ya Bang. Memasuki hari ke-11, terdapat 20 orang pekerja yang sakit Ya, dan harus dirawat selama 15 hari. ya Bang. Setelah sembuh, semua pekerja tersebut kembali bekerja.
Mm-mm. Berapa total pekerja yang harus ditambahkan agar proyek tetap berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan? Alhamdulillah, makasih banyak, Bang. Ini lihat nih, Bang. Lihat semua ya. Hmm. Intinya, kalau kita buat alurnya ya, 10 hari pertama lancar, tidak ada masalah. Masuk hari ke-11. Masuk hari ke-11. Hari ke-11 ada masalah. 15 hari, 15 hari, 15 hari ada masalah. Kenapa? Dari 40 pekerja, harusnya 40 pekerja, di sini tinggal 20, Bang. 20 orangnya sakit. Betul? Betul, betul. Nah, jadi kuncinya di sini. Nah, kita anggap hari hilangnya 15. Hari hilangnya 15. Kita anggap hari hilangnya 15. 15 hari hilang. Berapa pekerja yang hilang? Berapa pekerja yang hilang? Di hari hilang itu berapa orang? 20. Alhamdulillah, bagus. 20 orang yang hilang. Total harinya harus total harinya 50 hari. Yang sudah berjalan 10 dan 15. 10 tambah 15 berapa? 5. 25. Maka pekerjaan yang hilang 15 hari 20 orang itu harus diganti 25 hari berikutnya oleh berapa pekerja tambahan. Yang kita bahas itu hanya yang bermasalah saja, yang di atas yang nggak masalah ada pekerja nggak usah dibahas. Yang masalahnya yang dibahas saja. Bukankah masalahnya hilang 15 hari itu hanya hilang 20 orang, nggak hilang semua? Betul? Ya, Ah, betul. disinilah keterampilannya. Keterampilannya 15 ya, maaf, 15 kali 20 sama dengan 25. 25. Coba ingat-ingat dulu, 25 itu berapa kali berapa yang enak? 5 kali 5. 5 kali 5 5. kali 5. Cari yang enak. Nah, 15 bagi 5 kan bisa? Berapa? 3. 3. 20 bagi 5 kan bisa? 4. 4. Coba kali 3 kali 4. 12. Berarti harus ada tambahan 12 orang di sisa-sisa hari itu supaya pekerjaannya selesai. Itu bukan berarti orang kerjanya 12, bukan. Tambahannya 12. Artinya kalau total orang kerja itu yang sudah ada 40 ditambah 12. Berarti dalam 25 itu kerjanya 52 orang. Itu maksudnya. Bukan berarti 12 orang yang kerja, 12 itu tambahan. Kenapa harus tambahan? Karena ada yang hilang, 20 orang hilang dalam 15 hari. Kan begitu? Ya kan? Jadi yang dibahas itu yang hilang saja. Jangan bahas banyak-banyak. Saya pernah lihat di buku pembahasannya panjang sekali, banyak sekali dihitungnya. Itu mubazir. Mubazir ya, dihitung ya, pakai banyak persamaan. Mubazir. Cukup fokus saja pada kehilangan. Pada kehilangan. Pak, bisa diulang, Pak. Bisa. Bisa. Gini, Kak. Tadi udah tinggal. Total pekerjaannya kan 50 hari. 10 hari pertama lancar, 40 orang bisa kerja semua. 15 hari berikutnya setengahnya sakit, 20 pekerja sakit, cuma 20 orang yang kerja. Berarti yang hilang apa? Yang hilang 20 orang 15. pekerja dalam waktu 15 hari. Itu yang hilang. Ya. Betul kan? 15 hari hilang 20 dan itu yang wajib diganti di hari sisa. 10 tambah 15 berapa? 25. Kalau 25. bekerja selama 50 hari berapa sisanya? Sisanya tinggal 25. Betul kan? Ya. Ya. Nah, ini yang Itu kemudian diuraikan lagi, Pak. dicarikan. Nah, ini kemudian dicarikan penggantinya dengan catatan, tolonglah kreatif. 25 itu 5 kali 5. Uraikan, Pak ya. Nah, 20 bagi 5, 4. 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Maka 12 lah orang tambahan. Bukan 12 orang kerja. Yang kerja 40 tetap ada. Tambah 12, 52. Paham? Paham. Oke, ya.
Nah, adapun soal-soal berikutnya, ya ini relatif mudah ya. Insya Allah cepat. Misalnya ini. Nah, untuk menggali sebuah sumur selama 7 hari dibutuhkan 4 pekerja. Kalau 7 hari itu 4 orang. Tadi temanya makin banyak orang, Makin makin cepat banyak selesai. mesin Cepat selesai. Kalau 14 hari, 14 hari berarti 2 orang kan? Berarti ada 2 orang. Iya. Betul kan? 14 hari 2 orang kan? Setengah. Iya, Pak. Ya. Betul kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Ya. sekarang dibahas nih. Bagaimana kalau seandainya harinya itu setengah hari? Setengah hari, Mm-mm. setengah hari. Kali 14. Jadi misalnya setengah, 14 ya, setengah. kali 14. Nah, ini kali 14. 28. Bagus, kali 14. 14 kali 4 hasilnya 56. Ya, bagus, Ya. bagus ya. 56 orang, udah siap. Mm-mm. Betul ya? Betul. Insya Allah mudah lah. Saya yakin adik-adik bisa jawab.